Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana alladhi ballagha ar-risalah wa 'adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ummah sallallahu alayhi wa sallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam salawatullahi wa salamun alayhi adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. أما بعد، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Jamaah Idul Adha yang insyaallah dalam lindungan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan henti-hentinya kita mengucapkan puja-puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kemarin untuk berpuasa Arafah. Di dalam salah satu hadisnya, Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa orang yang ikhlas semata-mata karena Allah, mereka berpuasa di hari Arafah 9 Zulhijjah karena Allah, maka Allah akan ampuni seluruh dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jamaah Idul Adha yang insyaallah dalam keadaan berbahagia. Kita harus berbahagia di hari Idul Adha ini, karena di dalam hadisnya Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dan beliau menyatakan, kalau dibandingkan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, tentu hari raya Idul Adha jauh lebih afdal, jauh lebih utama dibandingkan hari raya Idul Fitri. Timbul pertanyaan, mengapa demikian? Karena sesungguhnya di dalam hari raya Idul Adha, disitulah muncul yang namanya kecintaan, disitulah muncul yang namanya ketulusan, ketauhidan, tawakal dan cinta dari keluarga Sayyidina Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Sayyidatuna Hajar dan anaknya Sayyidina Ismail alaihissalatu wassalam. Jamaah Idul Adha yang insyaallah dalam keadaan berbahagia. Idul Adha mengajarkan kita tentang apa itu pengorbanan. Ketika Sayyidina Ibrahim alaihissalam meminta-minta anak kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah seketika Allah langsung mengabulkan? Tidak. Berpuluh-puluh tahun Sayyidina Ibrahim alaihissalam ketika setelah menikah dengan Siti Hajar, beliau bermunajat meminta Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keturunan. Kita tahu bahwasanya Sayyidina Ibrahim alaihissalam adalah mendapatkan gelar yakni Khalilullah, kekasihnya Allah. Tetapi harus kita ketahui, ketika kekasih Allah bermunajat tidak langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perjalanan panjang dan spiritual di mana Sayyidina Ibrahim alaihissalam tidak sengaja mengucapkan mulutnya. Waktu itu
Berpuluh-puluh tahun Sayyidina Ibrahim alaihissalam meminta anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah tidak disengaja atau memang ini adalah pelajaran yang Allah sengaja lintaskan daripada lisannya Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengucapkan, "Ya Allah, jangankan engkau memintaku untuk menyembahmu, kalau engkau memintaku untuk menyembelih anakku, maka aku tidak akan berpikir dua kali, aku langsung menyembelihnya, karena kalau memang itu adalah perintahmu." Sayyidina Ibrahim alaihissalam mengucapkan ucapan itu karena di waktu tersebut belum memiliki seorang anak. Singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan Sayyidina Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar seorang anak laki-laki bernama Sayyidina Ismail alaihissalam. Kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menagih, "Bagaimana janjimu ya Ibrahim? Engkau pernah mengatakan kalau engkau memintaku untuk menyembelih anakmu, maka engkau tidak akan berpikir dua kali." Sayyidina Ibrahim alaihissalam diberikan informasi oleh Allah melalui mimpinya. 3 kali mimpi berturut-turut. Mimpi pertama Nabi Ibrahim belum percaya. Mengapa Allah meminta anakku yang puluhan tahun ku munajatkan setiap sholatku, sujudku kepadanya? Mengapa dia berani meminta untuk anakku disembelih? Mimpi kedua dengan mimpi yang sama. Mimpi ketiga dengan mimpi yang sama. Kemudian Sayyidina Ibrahim alaihissalam mengingat nazarnya, ucapannya, bahwa pernah mengatakan, kalaulah Allah meminta anakku untuk disembelih, mendekatkan diri kepadanya, maka aku akan tidak berpikir dua kali. Singkat cerita, Sayyidina Ismail alaihissalam dibawa oleh ayahnya Sayyidina Ibrahim menuju tempat sembelihan. Kita ketahui jamaah Idul Adha yang insya Allah dalam keadaan berbahagia. Kalau kita melaksanakan perjalanan umrah dan haji, ada tempat di mana zibah, tempat berdarahnya, tempat dialirkan darahnya binatang kurban, berada di tempat Makkah Mukarramah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyaksikan bagaimana keseriusan Sayyidina Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih dia punya anak, apakah langsung disembelih? Tidak. Nabi Ibrahim alaihissalam digoda dulu oleh setan 2-3 kali, berkali-kali Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian istrinya Siti Hajar juga digoda. Begitu juga Sayyidina Ismail digoda oleh setan la'natullah alaih. Hei Ismail, bagaimana mungkin bapakmu? Dia mencintaimu, dia menginginkanmu, bertahun-tahun dia memintamu. Tetapi ketika engkau sudah besar, mengapa engkau ingin rela untuk disembelih? Ketiga imannya Sayyidina Ibrahim, Siti Hajar, Sayyidina Ismail alaihissalam, mereka semua adalah manusia-manusia pilihan Allah dengan ketauhidannya, kekuatan tauhid, iman kepada Allah. Dia mengatakan kalau Allah yang perintah, maka semuanya pasti dibahas. Bahasa tawakal yang diajarkan oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam, bahasa cinta yang diajarkan oleh Siti Hajar, bahasa pasrah yang diajarkan oleh Sayyidina Ismail alaihissalam. Ketika lehernya Sayyidina Ismail alaihissalam ingin dipersentuhkan dengan tajamnya pisau untuk menyembelih lehernya Sayyidina Ismail, seketika Allah Subhanahu wa taala langsung percaya bahwasanya betul-betul Sayyidina Ibrahim adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Digantilah Sayyidina Ismail alaihissalam dengan binatang seserahan Sayyidina Habil, anaknya Nabi Adam alaihissalam. Kita mundur sejenak. Bagaimana seekor biri-biri, seekor kambing, seekor domba yang bisa menggantikan leher mulianya Sayyidina Ismail? Ketika Sayyidina Habil alaihissalam memberikan seserahannya kepada Allah, dipilihlah binatang yang paling indah, yang paling gemuk, yang paling bagus bulunya. Sedangkan saudaranya Qabil, dia memberikan seserahan kepada Allah dengan binatang biasa-biasa saja. Badannya kurus, warnanya tidak bagus, kemudian bulunya juga tidak bagus. Yang diterima adalah seserahan Sayyidina Habil. Maka diterimalah oleh Allah binatang inilah yang menjadi pengganti leher mulianya Sayyidina Ismail alaihissalam. Jamaah Idul Adha yang insya Allah dalam keadaan berbahagia. Dari inilah kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya jangankan kita, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar Khalilullah, kekasihnya Allah, tapi harus berusaha dulu, meminta dulu, menyebabkan, yakni dia melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam usahanya. Bagaimana kita mendengarkan kisah peristiwa terjadinya sa'i? Dari mana kita ketika melaksanakan umrah, kita melaksanakan sa'i. Safa Marwah 7 kali.
Di situ ada kisah yang terbetik daripada Siti Hajar. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin meninggalkan Siti Hajar dan Sayyidina Ismail di kota Makkah Mukarramah. Waktu itu padang pasir, tidak ada air. Siti Hajar bertanya, ingin kemana engkau ya Ibrahim? Ibrahim mengatakan, aku diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkanmu di sini. Aku diperintahkan sesuatu oleh Allah. Dengan keimanannya Siti Hajar mengatakan, kalaulah yang memerintahkan itu Allah, maka aku pasrahkan, silahkan engkau pergi. Menangis Sayyidina Ismail kecil, kehausan di tengah padang pasir. Siti Hajar kelebakan. Beliau mencari air kiri kanan, lari dari bukit satu ke gunung yang lain, dari gunung satu kembali lagi putar balik mencari air, tapi tidak ditemukan air tersebut. Menangis merengek Sayyidina Ismail kecil, tetapi disitulah Allah melihat, hei Hajar, kalau engkau istrinya Nabi Ibrahim, bagaimana keimananmu? Engkau harus berusaha terlebih dahulu. Gampang engkau meminta kepadaku, aku langsung mengabulkannya. Tetapi Allah tidak ingin melihat seperti itu. Allah ingin berpesan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Hei Hajar, kalau kau mengaku istrinya Ibrahim, coba kamu berusaha dulu. Berusaha dulu pulang balik naik gunung, turun gunung untuk mencarikan setetes air untuk anak Ismail. Tetapi kita melihat setelah berusaha sedemikian rupa, ibunda kita Siti Hajar, apa yang didapatkan? Tidak ada. Tetapi air itu keluar dari gosokan-gosokan kecil kaki mulianya Sayyidina Ismail alaihissalam sampai keluar air yang disebut dengan sampai hari ini air Zam-Zam. Pelajaran apa yang kita bisa ambil? Kalau menginginkan sesuatu, berusaha terlebih dahulu. Kalau mengharapkan sesuatu, libatkanlah Allah di dalamnya. Kata guru kami Maulana Syekh Al-Jum'ah, siapa orang yang meninggalkan sebab, tarkul asbab jahlun, orang yang meninggalkan sebab dia disebut bodoh. Wal-i'timadu 'ala al-asbab syirkun. Sedangkan kalau kita hanya sebatas bersandar terhadap sebab, maka kita bisa dihukumi syirik. Apa maksudnya? Kalau kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menginginkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, berupa harta, berupa jabatan, berupa kedudukan. Tapi ketahuilah jamaah sekalian, yang Allah berikan tidak langsung begitu saja. Yang Allah berikan tidak langsung dikabulkan. Karena begitulah bahasa instan. Sesuatu yang didapat dengan cara yang simple, yang sederhana, maka siap-siaplah sesuatu yang sederhana itu tidak akan bertahan lama. Jamaah Idul Adha yang insya Allah dalam keadaan berbahagia. Kalau kita punya usaha, libatkan Allah. Tapi kalau kita menginginkan cita-cita, maka bergeraklah. Maka bahasa tawakal yang diajarkan oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar dan Sayyidina Ismail alaihissalam, bahwasanya wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kita bertawakal adalah amalan hati. Kata guru kami Maulana Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, at-tawakkal huwa al-jawarihu. Al-jawarihu ta'mal wal qulubu tatawakkal. Tawakal adalah di mana tubuh tak bergerak dulu, berusaha dulu, baru kita hati kita ini adalah amalan tawakal. Kalau ada orang yang mengatakan, saya tidak perlu berusaha, saya tidak usah keluar mencari rezeki, biarkan rezeki itu turun, saya hanya fokus beribadah. Telah sampai kepada kita kisah Sayyidina Ibrahim alaihissalam, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menceritakan, ada seorang pemuda, sekumpulan pemuda 7-8 orang di dalam masjid. Dia sibuk beribadah, dia sibuk berzikir, dia sibuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Siang malam tidak pernah keluar masjid. Sayyidina Umar bin Khattab mendatangi kelompok pemuda itu. Dia bertanya, "Hei, kamu ini siang malam beribadah terus. Apa yang kau lakukan di masjid?" "Saya berzikir ya Amirul Mukminin, saya berpuasa, saya sholat, saya membaca Al-Quran." Sayyidina Umar bertanya, "Apa yang engkau berikan untuk orang tuamu? Apa yang engkau berikan untuk keluargamu? Apa yang engkau berikan untuk seluruh apa yang ada di dalam rumahmu?" Itu yang dikatakan oleh para pemuda tersebut, "Aku menyerahkannya kepada Allah." Seketika Sayyidina Umar bin Khattab marah besar. "Hei, jangan kira harta benda itu seperti dinar, dirham dan emas turun dari langit
laksana air hujan yang turun ke tanah. Tidak ada seperti itu. Engkau harus berusaha terlebih dahulu. Maka bahasa usaha harus berbandingan bahasa tawakal. Bahasa usaha, jangan cuma kita hanya bersandar kepada diri kita, libatkan Allah, karena disitulah bahasa tawakal. Jamaah Idul Adha yang insya Allah dalam lindungan dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan yang diajarkan oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar dan Sayyidina Ismail alaihissalam, bagaimana kita punya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah 100%. Sedangkan apa yang kita tuntut kepada Allah harus jauh lebih banyak, harus jauh lebih besar dari apa yang kita inginkan. Usaha kita, cinta kita kepada Allah memang benar. Tetapi jangan kita bilang, ya Allah saya sudah sembahyang, habis waktuku sholat saja, tapi kenapa doaku tidak pernah dikabulkan? Sayyidina Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah, bertahun-tahun minta anak, baru dikabulkan setelah puluhan tahun. Itu pun punya anak disuruh untuk sembelih. Keimanan tak di hari raya Idul Adha ini harus semakin kuat. Fasholli li rabbika wanhar. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Kautsar, kalau kita ingin menyembelih seekor binatang, hendaklah kita melaksanakan sholat terlebih dahulu. Banyak saudara-saudara kita di luar sana, supaya katanya tidak capek, dia menyembelih binatang terlebih dahulu, baru dia melaksanakan sholat. Siapa orang yang menyembelih binatang sebelum dilaksanakannya sholat, maka itu tidak dikatakan kurban, hanya sebatas sedekah biasa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Jamaah Idul Adha yang insya Allah dalam lindungan dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di khutbah kedua ini kami akan membahas beberapa permasalahan yang kebetulan terjadi hari ini. Yang pertama, perkara mengenai sholat Jumat. Banyak yang bertanya, kalau misalkan hari raya, apakah Idul Fitri, apakah Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat, apakah kita tidak wajib melaksanakan sholat Jumat? Pertanyaan ini sudah dijawab oleh para ulama ribuan tahun yang lalu. Pendapat pertama mengatakan, kalau ada hari raya, apakah Fitri atau Adha bertepatan dengan hari Jumat, orang-orang terdahulu hanya melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri atau Adha. Adapun Jumat tidak dilaksanakan, dan sebagai penggantinya adalah sholat zuhur 4 rakaat. Tetapi harus kita dulu bertanya, kenapa bisa tidak dilaksanakan itu Jumat? Karena ternyata orang-orang dahulu tidak melaksanakan sholat Jumat karena sembahyang di pagi-pagi Idul Fitri, Idul Adha, kembali ke rumahnya. Antara rumah dengan masjid jauhnya sekali, banyak jaraknya, panjang jaraknya. Maka daripada capek-capek lagi kembali untuk melaksanakan sholat Jumat, maka dianjurkan ganti saja sholat zuhur di rumahmu. Sedangkan kita banyak masjid di dekat tak, maka seluruh pengurus masjid tetap melaksanakan sholat Jumat. Permasalahan ini sudah banyak di internet, sudah banyak di masyarakat. Berarti sholat Jumat tidak wajib? Sholat Jumat wajib. Bagaimana kalau jauh mana? Ganti dengan sholat zuhur. Bukan berarti sholat zuhur habis, sholat Jumat habis, tidak ada dilaksanakan sholat sia-sia. Harus dipahami baik-baik. Jadi sebentar masuk waktu zuhur sholat Jumat itu tidak ada rumah dengan masjid. Karena permasalahan bolehnya tidak melaksanakan sholat Jumat karena jauhnya jarak masjid dengan jarak rumah. Permasalahan yang kedua, sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Apakah boleh menjual daging kurban?
Apakah boleh menjual kakinya, kulitnya, tanduknya, giginya? Para ulama sepakat hukum menjual bagian kurban mulai dari rambut kecil sampai ekornya adalah haram. Haram menjual bagian kurban. Tidak boleh dijual karena itu niatnya orang adalah untuk dibagi-bagikan. Kalau ada tiba-tiba datang penjual keripik minta kulitnya untuk dibeli, dikasih, jangan dijual. Karena kapan dijual kita sedang melakukan keharaman. Tujuan kita berkurban adalah untuk dibagi-bagi, bukan untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, apakah boleh tukang potong atau tukang potong bagi-bagi di situ mendapatkan bagian tertentu dari daging kurban? Jawabannya adalah haram. Tidak boleh mengambil bagian tertentu karena yang mendapat bagian itu adalah si pemilik sepertiga sama bagian masyarakat. Sedangkan sifat kurban ini tidak ada haknya di situ. Bagaimana kalau mau dia mendapat gaji? Si pengurus bilang dari awal, tabe 2 juta ini harga sapi, tambah 200 untuk yang bekerja nanti, maka 200.000 uang diberikan kepadanya itu boleh. Sedangkan bagian khusus, saya menyembelih maka saya dapat kepala, saya memotong maka saya dapat A, B, C, sekarang haram. Tidak boleh mengambil bagian dari binatang kurban. Yang terakhir, Rasul SAW berkurban. Mulai beliau diutus menjadi nabi sampai beliau wafat. Sekurang-kurangnya Nabi Muhammad SAW berkurban seekor kambing. Ada riwayat mengatakan 2 ekor kambing sampai beliau wafat. Kalau ada yang bertanya yang mana afdal, unta, sapi, kambing, maka jawaban para ulama adalah kambing. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak sedikit di sini karena sedikit daging kambing tidak apa-apa sapi. Ini jawaban untuk orang-orang saudara-saudara tak bahwa saya sudah makurban 2006, jangan makurban sekarang. Tidak. Amalan kurban itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang tidak pernah Rasul SAW tinggalkan sampai beliau wafat. Bahkan dalam riwayat Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, anaknya Nabi Muhammad SAW, ketika masuk hari raya Idul Adha, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra membeli seekor kambing di atas namanya Nabi Muhammad SAW. Itu kambing di atas namanya Nabi Muhammad SAW, walaupun Nabi Muhammad SAW telah wafat. Dan ini menjadi dalil boleh berkurban atas nama orang meninggal. Demikianlah dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa menutup hari raya Idul Adha ini dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur kita untuk didapatkan lagi hari raya selanjutnya. Diberikan rezeki melimpah, diampuni dosa kita dan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wati ya rabbal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir li ikhwanina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي غزة وفي سوريا وفي اليمن وفي باكستان وفي كل بلاد المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. كل عام وأنتم بخير. عيد سعيد مبارك. تقبل الله منا ومنكم.